Film dibuka dengan memperlihatkan Pak Jang yang ditemani oleh Maria sedang mempersiapkan makanan untuk anak-anak yayasan dari perusahaan taksinya. 뭐가 재밌어? 아니 그러다가 다치면 어떡하려고? 김도희 기사님, 저 어땠어요? 괜찮았죠? Kemudian datanglah Go-eun yang membawa taksi secara ugal-ugalan setelah mendapatkan izin resmi menjadi supir taksi. Tidak lama kemudian, Dogi menanyakan kondisi pergelangan tangan kiri Pak Jang. Karena merasa khawatir, Dogi langsung mengantarkan Pak Jang ke rumah sakit untuk memeriksakan tangannya. Akan tetapi tiba-tiba Pak Jang mendapatkan panggilan dari seseorang. Orang itu langsung berkata, "Kenapa Pak Jang belum datang sesuai janji mereka?" Karena hari itu, Dong Hyun akan bebas dari penjara. Orang itu berkata jika dirinya sudah berada di depan penjara untuk menunggunya keluar. Pak Jang pun langsung sadar jika yang meneleponnya adalah seorang kakek yang bernama Dong-su. Mengetahui itu, Pak Jang pun langsung pergi ke penjara. Namun, tentu saja Pak Jang tidak menemukan Dong-su di sana. Beralih ke markas utama, Park dan Pak Choi menunjukkan modifikasi baru dari taksi mewah kepada Go-an yang merupakan sebuah antena yang memiliki kamera dan bisa menjangkau orang yang berada di lantai 3. Namun saat Go-eun bertanya bagaimana jika penjahatnya berada di lantai 4, mereka berdua pun hanya bisa terdiam tanpa bisa menjawab. Setelahnya, Go-an diminta Pak Jang untuk mengecek panggilan telepon dari Dong-su dan barulah diketahui jika panggilan tersebut berasal dari sebuah telepon umum di dekat panti jompo. Setelah mendapatkan lokasinya, Pak Jang langsung menuju ke panti jompo tersebut. Akhirnya di sana dia bertemu dengan teman lamanya, yaitu Dong-su. Tapi anehnya, Dong-su sama sekali tidak mengenali Pak Jang dan mengatakan jika dia tidak pernah menghubunginya. Pak Jang diberitahu oleh perawat ternyata Dong-su sempat mengalami kecelakaan parah dan dirawat dalam waktu yang lama. Ditambah Dong-su menderita penyakit Alzheimer yang semakin parah. Makanya dia dipindahkan ke panti jompo. Perawat itu juga berkata dulu, Dong-su mengalami tabrak lari dan pelakunya belum diketahui dan dia sudah berada di panti jompo ini selama 5 tahun. Mendengar itu, Pak Jang pun merasa sangat sedih mengetahui kondisi dari teman lamanya. Kembali ke markas, Kim Do-gi yang khawatir dengan Pak Jang bertanya ke yang lainnya, apakah mereka melihat Pak Jang karena merasa ada yang aneh. Mereka semua pun memutuskan untuk mencari keberadaan Pak Jang. Singkat waktu setelah berhasil menemukan Pak Jang, mereka langsung meminta Pak Jang menceritakan masalah apa yang sedang dia alami. Karena semuanya telah berkumpul, Pak Jang pun akhirnya menceritakan kisahnya. Ternyata Dong-su adalah alasan Pak Jang membuat dan membentuk tim layanan taksi mewah. Semuanya bermula saat Pak Jang mendapatkan ketidakadilan dari kejahatan yang dia alami dan tidak sengaja melihat ketidakadilan yang sama menimpa kepada Dong-su. 15 tahun yang lalu, Dong-su memiliki seorang putra yang bernama Min-ho. Dia sangat mahir dalam bermain voli. Tapi suatu hari, Min-ho tiba-tiba menghilang. Dong-su yang seorang ayah merasakan jika anaknya telah dihabisi. Sedangkan si pelaku yang bernama Dong Hyun yang juga atlet voli teman dari Min-ho, dia hanya mengatakan jika setelah selesai bertanding, mereka sempat bertengkar tapi tidak sampai menghabisi Min-ho karena dibantu pengecara korup. Dong Hyun pun hanya dihukum selama 5 bulan. Tentu saja, Dong-su merasa hukum ini sama sekali tidak adil karena dia percaya anaknya telah dihabisi. Bahkan sampai detik itu, jasad putranya juga belum ditemukan. Tapi karena dia miskin dan tidak mengerti hukum, dia pun tidak bisa berbuat apa-apa. Tentu saja, Pak Jang yang melihat kondisi Dong-su sangat mengerti apa yang Dong-su rasakan. Karena putus asa, sore itu Dong-su berniat COD dengan malaikat. Untungnya, Pak Jang langsung mencegah niat Dong-su. Pak Jang mengatakan jika Dong-su tewas, keadilan tetap tidak akan berpihak kepadanya. Dia berjanji akan membantu Dong-su semampunya. Saat itu Pak Jang belum memiliki tim layanan taksi mewah. Dia masih seorang diri. 그런다고! Singkat waktu, Pak Jang pun mulai mempelajari kasus yang menimpa Min-ho. Melihat kesungguhan Pak Jang, Dong-su pun mengucapkan terima kasih. Setiap seminggu sekali mereka akan bertemu dan mengumpulkan semua informasi yang berhasil mereka dapatkan. Tapi meskipun telah bekerja sangat keras dan bertanya ke semua orang yang terkait, mereka tetap belum bisa mendapatkan titik terang. Tapi dari sinilah hubungan mereka berdua menjadi sangat dekat dan Pak Jang sudah menganggap Dong-su sebagai kakaknya sendiri.
Suatu hari Pak Jang membuat keributan di kantor pengacara yang membela Dong Hyun karena si pengacara korup itu telah mengambil rekaman CCTV yang merupakan bukti. Karena tidak ingin pusing, si pengacara akhirnya memberikan rekaman CCTV tersebut. Dari rekaman tersebut mereka melihat jika Dong Hyun memang sempat berkelahi dengan Min Ho. Tapi Pak Jang menyadari sesuatu jika saat insiden itu Dong Hyun tidak sendirian. Keesokan harinya, Dong Su menemui Dong Hyun di penjara untuk menanyakan di mana keberadaan putranya sekarang. Tapi tetap saja, dia mengatakan jika dirinya tidak tahu apa-apa. Tapi dia terlihat sangat panik ketika Dong Su mengatakan jika dia tahu saat itu Dong Hyun tidaklah sendirian. Mendengar itu, Dong Hyun langsung mengakhiri pertemuan dan menolak semua kunjungan dari Dong Su. Keluar dari sana, Pak Jang mengajak Dong Su untuk makan siang. Dari sinilah Pak Jang membuat janji dengan Dong Su dan mengajaknya menemui Dong Hyun saat hari kebebasannya nanti. Dan dari sini juga awal Pak Jang akan membuat layanan taksi mewah yang menghukum para penjahat dengan caranya sendiri. Singkat waktu pada hari kebebasan Dong Hyun, entah apa yang terjadi pada Dong Su, dia tampak tidak datang ke penjara. Hanya Pak Jang yang datang ke sana. Setelah Pak Jang mencarinya ke toko jamnya, terlihat barang-barangnya sudah kosong dan Dong Su secara tiba-tiba menghilang. Setelah mendengar semua cerita Pak Jang, Dogi dan yang lainnya memutuskan untuk membantu Dong Su. Setelah melakukan penyelidikan terhadap kasusnya, dijelaskanlah kasusnya seperti di awal. Dogi kemudian memperlihatkan rekaman CCTV yang menjadi bukti saat itu kenapa dalam persidangan tidak ada dugaan pembunuhan. Karena dalam rekaman CCTV setelah berkelahi, Min Ho terlihat keluar dari kampus. Namun Dogi menyadari jika itu bukanlah Min Ho yang asli, melainkan orang lain untuk memanipulasi bukti. Dan untuk memastikan semuanya, mereka pun mulai melakukan pengintaian. 이미 찾아놨죠. Setelah melakukan penyelidikan, Go-eun berhasil menemukan lokasi dari Dong Hyun yang ternyata sekarang dia memiliki tempat sasana gym. Setelah masuk ke dalam, Dogi meminta Go-eun untuk menyelidiki sumber dana dari Dong Hyun. Di dalam sana akhirnya Dogi melihat sosok dari Dong Hyun, tapi dia tampak buru-buru akan pergi ke suatu tempat sambil membawa banyak uang tunai. Tentu saja Dong Hyun langsung masuk ke taksi mewah Kim Doo-gi karena sudah terparkir di depan gedung. Singkat waktu setelah tiba di rumah duka, mereka pun merasa aneh melihat tempat itu karena banyak sekali terdapat mobil yang terparkir tapi dalam keadaan kotor dan berdebu. Ketika Dogi mengikuti Dong Hyun, dia langsung dicegat oleh penjaga saat akan masuk ke suatu tempat. Karena dia tidak bisa masuk untuk melihat kondisi di dalam, akhirnya antena hasil modifikasi itu digunakan juga. Dan barulah terungkap jika tempat duka itu hanyalah kedok belaka. Karena aslinya tempat itu adalah tempat perjudian. Dengan menggunakan rumah duka sebagai kedok pastinya, polisi tidak akan curiga. Dan kumpulan mobil di luar adalah jaminan dari orang-orang yang kalah taruhan. Di sisi lain, Go-eun juga telah berhasil mendapatkan informasi sumber dana dari Dong Hyun. Setelah keluar dari penjara, Dong Hyun langsung memiliki apartemen studio. Tapi sekarang digadaikan karena dia memiliki banyak hutang akibat kecanduannya terhadap judai. Mendengar itu, Dogi menebak jika semua itu adalah imbalan yang diterima Dong Hyun untuk menutupi semua kebenarannya. Karena 15 tahun lalu, dia tidak sendirian. Untuk mendapatkan jawaban itu, Dogi berencana menakut-nakuti Dong Hyun. Malam harinya, Kim Dogi mulai menulis surat atas nama Min Ho. Ketika dia mengecek kertas di ruang kerjanya, dia pun mulai panik saat mendapatkan surat atas nama Min Ho lagi. Untuk memastikannya, dia langsung mengecek CCTV dan dia pun semakin panik melihat pria dengan kaos voli bertuliskan nama Min Ho. Akhirnya pancingan dari Dogi berhasil. Dong Hyun yang panik langsung pergi menemui orang yang dulu bersamanya saat insiden tersebut. Ternyata orang itu adalah seorang pelatih voli yang bernama Song-wook. Dong Hyun langsung bertanya, apakah Min Ho benar-benar telah tewas? Apakah Song-wook sudah menguburnya dengan benar? Perkataan dari Dong Hyun pun juga didengar oleh Dogi yang ada di sana. Mendengar itu, Song-wook merasa kesal karena disepelekan oleh Dong Hyun. Kemudian kita diperlihatkan seminggu sebelum Dong Hyun tewas, Dong Su tiba-tiba mendapatkan pesan dari ponsel anaknya yang memintanya harus segera datang. Dong Su yang mendapatkan pesan dari anaknya tanpa pikir panjang langsung pergi keluar. Tapi saat Dong Su berada di jalan yang sepi, tiba-tiba sebuah truk dengan sengaja menabraknya.
Yang mana inilah penyebabnya kenapa Dongsu tidak datang di hari kebebasannya Donghyun. Namun Dongsu ternyata masih selamat dan dia selalu berusaha mengingat plat dari truk yang menabraknya. Tapi dia tetap tidak bisa. Setelah itu, kembali ke Dogi dan yang lainnya. Go-on berhasil menemukan informasi tentang Songuk. Dia memiliki catatan jelek dalam bermain volley. Tapi entah kenapa, sekarang dia bisa menjadi pelatih volley di kampus. Untuk mendapatkan informasi lagi, Dogi kembali melakukan penyamarannya. Dia pun menyamar sebagai orang yang akan ikut berjudai karena Donghyun merupakan penjudai kelas berat. Dengan menggunakan kacamata yang terhubung dengan Go-un, Dogi mencoba masuk ke tempat tersebut. Tapi usaha Dogi kali ini harus gagal. Karena sebelum masuk ke tempat utama, di sana terdapat alat untuk mengecek kamera tersembunyi. Karena tidak ingin ketahuan, terpaksa Dogi membatalkan niatnya untuk masuk ke dalam. Setelah berada di luar, Go-on mengatakan jika tanpa kamera itu, dia tidak bisa membantu Dogi karena Dogi ternyata sama sekali tidak bisa bermain kartu. Mendengar masalah itu, Pak Choi kemudian menunjukkan keahliannya yang sangat OP dalam bermain kartu. Bahkan bisa mengocok kartu dan memberikan kartu dengan nilai tertinggi sesuai keinginannya. Melihat keahlian Pak Choi, daripada repot-repot mengajari Dogi, akhirnya Pak Choi ditugaskan untuk masuk ke dalam dan misi penyamaran pun dimulai. Agar tidak dicurigai, karena menang terus, Dogi akan ikut ke dalam sebagai rekan. Jadi, Pak Choi bisa mengatur, kadang dia yang menang, kadang Dogi yang menang. Ketika sedang bermain, mendadak Donghyun langsung pergi setelah mendapatkan panggilan telepon. Melihat Donghyun lebih mementingkan panggilan tersebut, Dogi pun merasa itu pasti sesuatu yang sangat penting. Dia kemudian mengikuti Donghyun ke sasana gymnya. Tapi mereka tidak bisa melihat apa yang dilakukan oleh Donghyun karena di ruang pribadinya tidak terdapat kamera CCTV. Karena Dogi tidak mungkin masuk karena pasti ketahuan, akhirnya Go-un yang menyamar untuk masuk ke dalam. Sambil membawa HP, dia berpura-pura mencari pemilik sasana gym. Saat menerobos masuk ke dalam, terlihat Donghyun sama sekali tidak ada di sana. Tapi sesaat kemudian, entah bagaimana, Donghyun tiba-tiba berada dalam ruangan. Beralih ke Pak Jang yang sedang berkunjung untuk menemui Dongsu. Dia pun kaget melihat Dongsu yang terkulai lemas setelah melakukan percobaan Chode dengan malaikat. Pak Jang kemudian diberitahu oleh dokter jika itu bukanlah kali pertamanya Dongsu melakukan aksinya. Dia seolah-olah sedang terjebak dalam mimpinya. Setelahnya Pak Jang kembali ke tempat tidur Dongsu. Di sana dia melihat semua catatan dari Dongsu dan memotret beberapa nomor yang ditulis oleh Dongsu di sudut meja. Kembali ke Dogi. Setelah beberapa jam berada di dalam, akhirnya Donghyun keluar dan kembali ke tempat judai. Karena mereka tetap tidak akan bisa masuk ke ruangan pribadi Donghyun meskipun dia sudah pergi. Dogi pun memiliki rencana untuk membeli sasana gym tersebut. Dogi pun kembali menemui Pak Choi yang diminta bermain sampai malam hari. Rencana itu berhasil. Donghyun terpancing dan mempertaruhkan kunci gym miliknya. Sesuai strategi Kim Dogi memenangkan permainan. Dengan begitu, gym tersebut kini berada di tangan mereka. Dogi bahkan berpura-pura sangat bahagia, seolah impiannya sejak kecil akhirnya terwujud. Setelah itu mereka segera menuju gym tersebut untuk melakukan penyelidikan. Namun setiap ruangan yang mereka periksa tidak memberikan petunjuk berarti. Di waktu yang sama, Kim Dogi mengawasi Songuk dari kejauhan karena Donghyun diperkirakan akan menemui pria itu. Dugaan itu terbukti benar begitu Donghyun datang, Songuk langsung menyerahkan sejumlah uang tanpa mendengarkan penjelasan apapun. Karena ia yakin kedatangan Donghyun selalu untuk meminta uang. Setelah itu Donghyun pergi menuju kantor gym yang kini menjadi milik Dogi. Ia berniat menebus kembali kepemilikan gym tersebut dengan cara mencicil. Namun, Dogi menolak. Donghyun kemudian menawarkan harga tinggi untuk menyewa salah satu ruangan dan terus menawarnya. Awalnya Dogi tetap menolak, namun pada akhirnya ia menerima tawaran tersebut karena ruangan itu adalah ruang rahasia yang mereka butuhkan untuk mengungkap kebenaran. Ketika tim Rainbow sedang mengamati ruang rahasia itu dari kejauhan, Pak Jang datang meminta bantuan untuk menafsirkan deretan angka yang ditemukan di meja Dongsu.
Mereka saling menganalisis hingga muncul dugaan bahwa angka-angka tersebut mungkin berkaitan dengan nomor kendaraan. Setelah Pak Jang pergi, ia tiba-tiba teringat pada sebuah jam mati yang selalu disimpan oleh Dongsu. Dongsu pernah mengatakan bahwa jam itu sengaja dimatikan agar ia tidak lupa. Karena angka-angka yang tertera di jam tersebut adalah kode pembuka pintu gerbang. Bagi Dongsu, jam itu sangat berarti. Saat Dongsu tertidur dan kembali tenggelam dalam mimpinya, jam itu dipakaikan ke pergelangan tangannya untuk memicu ingatan. Dalam mimpi tersebut, ia akhirnya berhasil melihat nomor kendaraan yang selama ini hilang dari ingatannya. Ketika terbangun, ia langsung memutar angka pada jam tersebut dan petunjuk yang ia cari akhirnya terungkap. Pak Jang terharu melihat betapa keras usaha Dongsu mengingat nomor kendaraan itu. Malam harinya, Dogi kembali ke gym dan menemukan ruang rahasia milik Donghyun. Ruangan itu terkunci dan memerlukan kata sandi. Dogi menaburkan bubuk untuk melihat sidik jari pada kaca panel, lalu meminta bantuan Go-eun untuk mencari kombinasi angka yang berkaitan dengan Donghyun. Go-eun menemukan satu nomor yang cocok dan mereka berhasil membuka ruangan tersebut. Di dalamnya, Dogi melihat deretan komputer yang menyala, menampilkan permainan sekilas tampak seperti aktivitas perjudian. Namun ia segera menyadari bahwa ini bukan tempat judi biasa. Tidak ada pemain di sana. Ruangan itu digunakan untuk mengatur hasil pertandingan secara curang. Donghyun dan Songuk menentukan pemenang sebelum pertandingan dimulai, kemudian memasang taruhan besar untuk meraup keuntungan. Di saat yang sama, Pak Jang menemukan petunjuk baru. Ia mulai memahami bagian penting yang selama ini tidak bisa diingat Dongsu. Pada hari kecelakaan itu, Dongsu ternyata bukan tertabrak secara tidak sengaja. Ia ditabrak oleh sebuah truk yang dikendarai oleh dua orang. Namun, hingga kini identitas kedua orang tersebut masih belum terungkap. Di sisi lain diperlihatkan seorang pria berpenampilan mencolok, namun wajahnya tidak terlihat jelas. Ia sedang menyaksikan pertarungan anjing dikelilingi orang-orang yang memasang taruhan. Sosok misterius ini memberi kesan bahwa ia memiliki hubungan dengan dunia perjudian dan aktivitas ilegal di balik kasus tersebut